Peluang Portugal lolos fase grup Piala Dunia 2026 kita bahas. Sepertinya tidak akan lolos ya. Waduh, kenapa nih Sen? Ya, Kenapa lu bilang makanya sekarang kita harus bahas. bahas? Betul. Pertama dari sisi apanya dulu nih yang kita bahas nih Sen? Ya, karena Portugal itu adalah salah satu tim yang sangat mengejutkan di luar prediksi. Banyak orang, banyak sekali yang menanyakan jika Portugal itu akan juara ya, Iya dan juga betul. segala macamnya. Namun Portugal ini sama seperti Spanyol, di mana di laga pertamanya di Piala Dunia 2026 tim yang dijagokan juara nyatanya tidak bisa berbicara banyak Betul. melawan tim yang benar-benar tidak difavoritkan untuk juara, bahkan tidak difavoritkan untuk lolos grup. Betul. Bahkan diprediksi menjadi lumbung gol. Nah, itu dia. Tim terlemah di grupnya masing-masing bisa Betul. menahan imbang negara yang katanya kandidat juara dunia. Ini kan mengejutkan banget ya. Ya. Oh, KJD ya. Apa tuh Kak? Kandidat juara dunia. Hanya KJD Betul, saja. betul, betul. Ya. Sepertinya ya. Karena untuk next pertandingan Portugal sendiri akan melawan apa nih, Sen? Jadi Portugal itu pertandingan kedua di grup K akan bertemu dengan Kusanov Uzbekistan pada tanggal 24. Jadi seperti minggu kemarin, Argentina Prancis dulu, malamnya Portugal. Betul. Kemudian pertandingan terakhir akan melawan monster yang sesungguhnya di grup K, yaitu Kolombia ya, di tanggal 28. Dan itu adalah dua pertandingan sisa Portugal di Piala Dunia kali ini. Nah, kenapa kita bahas Portugal? Tentunya karena memang Portugal ini wajib banget dibahas karena aneh sama seperti Spanyol ya. Iya, betul. Mereka hanya bisa ditahan imbang oleh Demokratik Republik Kongo Betul. 1-1. Bahkan gua sering katakan jika harusnya itu Kongo menang. Iya, Ya. setuju, setuju. Buat kita Kenapa? yang Karena biasa. sok, ayo kita debat. Pasti Hmm. kalau kalian nggak tahu, pasti kalian nggak nonton videonya lah, nggak nonton pertandingannya. Kenapa? Betul. Karena Kongo itu ada peluang satu kali counter attack dan waktu belum habis, tapi wasit sudah meniup peluit panjang. Betul. Itu harusnya Federasi Kongo itu mengajukan Betul, gugatan harusnya betul. ya. Dan ini surat terbuka untuk Federasi Kongo, segeralah mengajukan Iya. surat ya. Ini kalau misalkan Indonesia versus Bahrain 10 plus 6 sama dengan 100, ya Iya. kan? Kalau ini 90 plus 5, Sama 90 dengan plus 5 sama dengan 94. 94. Hmm. Kan nah ini meskipun Portugal dan juga Spanyol itu sama-sama berakhir imbang di negara paling lemah di grupnya masing-masing, bedanya Portugal lebih menarik karena adanya konflik internal di Betul, situasi itu tapi sendiri. kembali lagi tadi kan, Hmm. wah, kan itu gue selalu bilang itu di peluit panjangnya itu 90 plus 4 menit 30 detik. Kalau Iya. misalkan yang gak ngerti bola, 30 detik emang bisa ngapain kan, Nah, gitu itu kan. dia. Nah, kalian berarti tidak lupa ya kenapa Ole Gunnar Solskjaer itu Wah, menjadi legend. iya legend Manchester Betul, United. itu karena gol di detik-detik Detik-detik akhir di terakhir. final Liga Champions Champion. melawan Bayern Munchen Di kan. mana sebelumnya kan sempat Iya, tertinggal ya. iya. Kalau misalnya kalian ngomong 30 detik itu sebentar, untuk sepak bola itu tidak ya. Tidak. Counter attack itu bisa, bahkan bisa 7 detik itu bisa jadi gol untuk counter attack kan gitu, karena memang speed dan juga yang lain-lainnya. Dan kenapa gua katakan Portugal itu harusnya kalah? Karena ada sisa 30 detik dan posisinya Kongo lagi ofensif, lagi counter Ofensif. attack gitu. Betul. Sedangkan posisi Portugal sedang panik-paniknya karena itu Betul, kan. betul. Dan kenapa gua berbicara seperti itu juga, skema gol pertama. Gol pertamanya Kongo itu ada di 45 plus 5. Betul, apalagi sama-sama set piece ya. Kan di peluang terakhir juga itu pasti set piece karena Iya. memang ya entah itu Iya, sundulan dan juga juga. gini, walaupun memang misalkan 90 plus 5 nih. Nah, udah sampai ke 5 menit nih, harusnya kan peluit panjang. Iya. Itu bisa ada efisiensi waktu dari wasit. Kalau misalkan salah satu tim sedang berada di sepertiga Hmm. kotak, di sepertiga lapangan musuh, itu Iya, tidak akan di peluit panjang. betul. Gitu. Makanya Dan Kongo ada di posisi tersebut kan, dan di peluit panjang ini kan aneh menurut betul. gua. Ibaratnya berarti ya kesimpulannya gini Sen, seri melawan Kongo itu udah ngos-ngosan banget untuk Portugal. Iya. Pertanyaannya nanti melawan Uzbekistan akan seperti apa? Kalau menurut Uzbekistan, gue masih apa ya, masih memiliki feeling yang bagus untuk Portugal, yaitu imbang lagi. Nah, kemudian Iya, melawan Kolombia yang sudah gue bahas ya. Kolombia itu monster sebenarnya di betul. grup K. Kenapa banyak pandit sepak bola yang tidak menonjolkan Kolombia, Argentina, Brazil ya. Mereka itu kan tidak melihat perjalanan negara-negara Amerika Selatan di Betul. turnamen domestik mereka, yaitu Copa America. Untuk gua itu selalu
khususnya dari 2016 ketika Messi gagal dengan Chile, kemudian di 2019 ketika Brazil juara, 2021 Argentina, dan 2024 Argentina lagi gua nonton. Walaupun memang nontonnya signifikan ke Argentina, Iya. tapi Argentina bertemu dengan negara-negara tersebut. Bahkan Kolombia bertemu di final 2024 dan Argentina berhasil menang kan gitu. Dan menangnya Argentina itu sulit banget melawan Kolombia karena Kolombia pada saat itu kan mainnya bagus banget, dan skuad yang sekarang di Piala Dunia itu sama, Sama. masih dengan Valencia, Luis Diaz, bukan Valencia, Ekuador, masih dengan Luis Diaz dan juga Iya. James Rodriguez. Apalagi penampilan dua pemain ini di match pertama melawan Uzbekistan mendapatkan rating yang bagus kan. Iya, on fire banget lah, lagi Betul. on fire-nya ya. Karena memang ya kalau untuk, nah ini juga kita flashback lagi ke statementnya Kylian Mbappe waktu itu bahwa ibaratnya memenangkan Oh Euro itu betul. lebih lebih susah katanya kan. Hmm. Sedangkan hal itu kan dibalas dengan epic ya ketika finalisima Argentina menggilas 3-0 Italia kan. Iya. Itu juga menunjukkan perbedaan kualitas antara sepak bola Iya. Eropa dan juga sepak bola Amerika Latin Iya, kan. bahkan ditantang ya oleh pelatihnya Argentina yaitu Hmm. Lionel Scaloni. Argentina siap untuk menjadi tim tamu di Euro Iya. atau Nation League, Iya, apapun ikut ya. turnamen Eropa, Hmm. Argentina siap menjadi tamu. Betul. Masa bisa gitu? Bisa. Hmm. AFF AFC aja tamunya Australia Australia, bisa, betul. itu bisa tergantung kebijakan dari kedua federasi gitu kan. Regulasi yang Iya. sama FIFA-nya ya. Iya, Kalau kalau FIFA-nya udah misalkan oke, iya FIFA oke, terus partisipannya juga UEFA oke, UEFA oke, sama CONMEBOL oke, bisa gitu bisa kan. terjadi. Ya, makanya ada finalisima ini kan untuk menunjukkan ya, ibaratnya juara Euro sama juara ini kan Copa America kan diadu gitu Iya, kan. dan tidak ada sejarahnya juara Euro yang menang di finalisima. Bahkan Betul. dari finalisima pertama Argentina lagi, eranya Hmm. Maradona kan, Iya, yang betul. menang diulang lagi setelah berpuluh-puluh tahun, Hmm. Argentina lagi. Dan Hmm. harusnya sekarang ada kan Spanyol, cuma gara-gara ketegangan kemarin Qatar tiba-tiba mengundurkan diri jadi nggak jadi kan. Nah, betul. Ya ini akan kita jawab lah ketika Portugal menghadapi Kolombia ya. Karena Betul. kita tidak bisa meremehkan dari benua lain juga ya, karena ketika permainan Kongo, permainan Cape Verde bisa menahan Portugal dan Spanyol, bukan karena Portugal dan Spanyol main jelek, bukan. Tetapi karena memang negara-negara ini bermainnya itu di luar ekspektasi kita semua, Sen. Ibaratnya kita terlalu meng-underestimate ya, wah ini bakal jadi lumbung gol ya, kita semua lah termasuk gue pribadi. Tetapi kan di era sepak bola modern, ibaratnya kemerataan kualitas individu pemain itu udah jauh lebih baik. Sedangkan kita ngomong Kolombia, Kolombia itu kalau menurut gue ya siapapun pemainnya, entah itu Luis Diaz, entah itu setelah eranya James Rodriguez, akan ada nama-nama pemain baru yang menonjol. Ibaratnya ini memang satu skuadnya yang bagus banget gitu kan. Menurut gue sih bukan karena itu ya, lebih tepatnya kenapa orang lebih menjagokan Portugal ketika Portugal lawan Kolombia, karena mereka hanya tahu sepak bola Eropa. Mhm. Di mana pemain Portugal ini anjir mainnya di PSG, di Nah, Chelsea. itu Itu betul, masalahnya. betul, gue setuju. Sedangkan Kolombia cuma James Rodriguez sudah tua Iya, sama Luis Diaz aja nih yang main iya. di Bayern Munchen kan. Cuma itu, Mhm. mereka tidak melihat permainan secara timnya gitu kan. Itu yang mereka terlalu percaya kepada pemain-pemain yang berkarir di Inggris. Udah Iya. tahu Inggris mediocre semua kan. Itu. Bener sih. Nah, ngomong-ngomong soal konflik internal Portugal nih, di mana justru batu terjalnya itu konflik internal itu sendiri ya, Sen, ya, bukan Betul, performa dari pemainnya. Karena betul. kalau untuk performa pemain, ya kita bisa, gue termasuk orang yang setuju ketika Portugal dijagokan karena memang sejago itu kan. Tetapi karena adanya konflik internal di match yang pertama, ya ini akan keadaannya berbalik terbalik dengan timnas Inggris sih kalau menurut gue mah. Iya. Ibaratnya kan kalau Thomas Tuchel membuktikan bahwa skuad itu tidak butuh nama besar, tetapi yang diutamakan adalah chemistry pemainnya. Iya, Sehingga kita lihat kan performa timnas Inggris seperti iya. apa. Ya itulah kembali lagi tadi, kebanyakan orang menjagokan sebuah tim juara itu Mhm, karena pemainnya bermain di Chelsea, pemainnya mhm, bermain di Real Madrid, di sini di klub-klub besar. mhm, Sedangkan gua sebagai fans Argentina dari kecil ya, ini dari 2010 ya, mhm, kemudian juara di 2022, mhm. gua datang sebagai fans yang tim gua ini entah pemainnya itu bermain di mana. Betul, Itu kan. setuju. Bahkan bintangnya itu udah tua. Tinggal Otamendi, Di Maria, Kun Agüero, Kun Mhm, Agüero di 2002 nggak ada, mhm, Lautaro, Dybala, mhm. ya kan. Kita sudah tahu kan. Kita tidak dari Galacticos dan juga apa yang dilakukan oleh PSG, kita itu sudah tahu ya, pemain-pemain bintang yang bermain di klub besar di satu ini itu bukan jaminan juara. Betul. Kenapa orang lain memprediksi atau menjagokan Spanyol, Prancis dan juga yang lain-lainnya itu bakal juara ya karena mereka melihat ada banyak bintang di Iya. situ kan gitu.
Kalau untuk gue sih pengalaman dari 2022 itu tidak valid gitu. Tapi untuk Prancis gue tetap jago karena apa ya? Karena gue tahu Prancisnya gimana kan gitu. Ya apalagi Karena nonton pertandingannya gitu kan. betul, ya apalagi Prancis ini kan konsisten ya. Ini udah Hmm. 3 edisi Piala Dunia di mana 2 edisi sebelumnya kan berhasil tembus final. Kenapa dijagokan? Ya karena nama-nama baru yang munculnya ini kan kualitasnya sudah terlihat ya. Iya ya Seperti tapi Michael itu Olise tapi gitu kan. tadi terlihat di klub belum tentu di negara Belum kan pasti. gitu. Nah Mhm. untuk Olise, Mbappe, Dembele, Doué di Prancis dan juga Barcola, gua tahu dari mereka debut dan gua tahu mereka ketika mereka membela timnas Prancis dari 2022 debutnya kemudian di Euro full di Iya. Euro gitu kan. Yang prediksi gua gagal itu hanya Spanyol. Gua ngikutin Prancis Spanyol di Euro kemarin kan. Mhm. Kok Spanyol mainnya hancur gini nggak seperti di Euro, makanya gua tahu kan ini gara-gara De La Fuente telat masukin Olmo, masukin Nico Masukin Williams, iya. masukin Lamine Yamal gitu karena untuk negara-negara tersebut karena memang gua nonton, tapi untuk Portugal bisa dikatakan mediocre gitu kan. Iya Nah, betul. apalagi sekarang ada masalah internal Internal, setuju itu. setuju. Karena memang ya Dan itulah kebanyakan pemain bintang itu pasti selalu ada masalah internal. betul, ya apalagi ini pemain yang paling toksik ya. Makanya benar-benar gambling banget sih dari Roberto Martinez gitu kan dengan mengikut sertakan Cristiano Ronaldo. Dan efeknya justru yang akan dipikul itu ya sama Ronaldo itu sendiri sih. Iya. Ketika ya ibaratnya seri aja udah pasti disalahin apalagi nanti bakalan kalah kan. Iya, dan inilah tadi ya masih nyambung ke argumen tadi kenapa Hmm, eh, pemain-pemain yang bintang atau performanya bagus di klub itu tidak menjamin performanya bagus di timnas. iya, Masalahnya kita tahu kenapa. Pertama pasti chemistry dengan bintang yang lainnya. betul. Galacticos, PSG ketika Hmm, mendatangkan Neymar, Messi, Mbappe, Ramos dan juga Donnarumma. Masalahnya itu ego dari masing-masing ya. Nah, kenapa gue tetap menjagokan Argentina sekarang? Gue sudah bilang di video sebelumnya, jika kalian hanya menjagokan Argentina karena ada seorang Lionel Lionel Messi, Messi, kalian meremehkan Lionel Scaloni. Scaloni, Di timnas, peran besar itu ada di pelatih. sang mastermind-nya sendiri ya. Kenapa? Karena pelatih itu di timnas nih harus bisa megang ruang ganti, Hmm, apalagi untuk Portugal, Spanyol, Prancis iya, yang skuadnya itu diisi oleh bintang, betul gitu betul. kan. Harus pelatih yang bisa megang ruang ganti, bisa meredam ego pemain dan juga yang lain sebagainya. Dan menariknya, Hmm, katanya Roberto Martinez itu hmm. memainkan Ronaldo full, alasannya kan karena kita lagi butuh gol. Iya, Masa kita narik Ronaldo padahal tidak dia tidak belajar ketika hmm, Portugal juara Euro. iya. Tarik Ronaldo gol kan Eder, Betul betul, ya iya kan? iya. Iya, harusnya belajar dari situ Iya, dong. masa harus dicederai dulu baru Iya, diganti betul. kan, Itu ibarat kan aneh. Soalnya udah terbukti. Kita butuh gol. Ada loh. Portugal final Euro mhm, narik Ronaldo, Eder masuk dan gol betul. gitu kan. Ya, apalagi sudah terbukti ya, karena memang Roberto Martinez diiming-imingi posisi sebagai pelatih Al Nassr aja. Nah, itulah apa ya argumen penebalnya ya. Jadi Iya katanya Roberto Martinez ini setelah edisi Piala Dunia kan sebelumnya kita juga iya sudah pernah bahas kabarnya Roberto Martinez ini ingin ke iya MU dan juga segala macam iya, kan tapi ternyata tidak ya. tidak Nah, ada. ternyata Roberto Martinez ini kabarnya setelah Piala Dunia akan bergabung dengan Al Nassr. Betul Nah, kalau misalkan harus seuzon kita tahulah kenapa Ronaldo tidak diganti betul. ya Ya, kan. ini justru kasihan banget buat Federasi Sepak Bola Portugal ya, di mana momentum ya kan narasinya adalah generasi emas Portugal katanya kan. Ya Katanya memang gue juga setuju kalau masalah generasi emas. Harusnya kalau tanpa konflik kepentingan seperti ini, ya Portugal bisa bermain lebih jauh lagi gitu kan. Tetapi ya kekuatan Ronaldo dengan power influennya langsung mengiming-iming Roberto Martinez gitu kan. Ya lu mainin gue nanti lu dapat kerjaan di Al Nassr. Itu kan ya fatal banget ya ini. ya itulah kembali ke argumen gua kan. Di Mhm. timnas peran penting itu ada di pelatih. Setuju. Ini Sen, gue setujunya gini. Kalau Prancis pelatihnya bukan Didier Deschamps, nggak mungkin. Ada kemungkinan 2018 nggak juara. Kenapa? Terjadi di Prancis juga. Yang waktu itu di tahun 2010 ya. Ketika Iya, gagal betul. total ya kan. Itu kan Bahkan kaptennya diusir ya. kaptennya diusir sampai mogok latihan gara-gara Nicolas Anelka Iya itu kan kan kaptennya. dikirim dikirim balik ya. Iya. Kan setelah pertandingan pertama ribut sama kapten sang ya bisa dikatakan saat itu bintangnya ya Anelka gitu kan karena memang lagi bersinar di klub juga kan. Ketika ribut dengan kapten dan akhirnya diusir balik ini diusir loh ya kurang kasar apalagi kan. Nah skuad yang lain itu kompak mogok latihan sampai-sampai pemain yang lain itu udah nggak ambisi mau main juga bahkan ya skor telak kan di 2 Iya, pertandingan bahkan tidak selanjutnya. lolos grup dan juga segala macam Betul, kan. Pak. Dan menurut gua hal ini Mhm, hal yang dialami Prancis 2010 mhm. akan kembali terulang di Portugal Portugal 2026. ada kemungkinan. Betul, karena memang peluang Portugal itu sangat sulit untuk Mhm, lolos. Kenapa? Karena mereka
itu poinnya hanya satu ya, sama dengan Kongo. Nah, di grup K pemuncak klasemennya itu ada Kolombia dan Portugal itu masih menyisakan laga dengan Kolombia Betul, betul, betul. gitu. Kalau misalkan dia Portugal bisa mendapatkan poin penuh ketika bertemu Uzbekistan, menurut gue tetap kalah melawan Kolombia dan poinnya akan 4. Iya, Nah, pertandingan penentunya jelas ada di Kongo dan juga Uzbekistan. Kalau Kongo ternyata bisa iya, melibas Uzbekistan, artinya poinnya akan sama dengan iya, Kongo. Gitu. Tinggal tinggal nanti gimana selisih golnya saja. Tapi masih ada kemungkinan Portugal itu lolos kan. Masih ada, tapi tidak untuk juara grup, tapi mungkin runner runner up. up. Yang paling ini tuh ini ya, yang paling skema terburuk buat Portugal nih. Ibaratnya kalau nanti Portugal itu seri sama Uzbekistan, otomatis poinnya 2. Kalau Kolombia, menurut gue pasti kalah Portugal. Prediksi kita kan paling seperti itu ya. Iya, ya Berarti kalau kan poinnya cuma 2. ya kan kata gua tadi, peluang Portugal itu ada di laga melawan Uzbekistan saja. Harus menang. Kalau misalkan Betul. imbang, sudah dipastikan Portugal tidak akan lolos grup. Karena Uzbekistan lawan terakhirnya Kongo. Kalau secara hitungan matematis, kalau Uzbekistan bisa menahan imbang Portugal, poinnya 1 kan. Tapi ketika di match terakhir bisa menang lawan Kongo, otomatis 4. Sedangkan kalau Portugal sendiri cuma 2 gitu, Sen. Iya. Itu worst Nah, skenario untuk dan Portugal sih. untuk Piala Dunia sekarang juara 3 itu atau klasemen 3 itu Hmm. masih bisa lolos karena ada posisi 3 Terbaik, terbaik. Nah, betul. kenapa gua katakan Hmm. Portugal ini sulit banget untuk lolos. Kalau misalkan mereka melawan Uzbekistan, mau mau nyetak 4 gol, 4-4 atau 5-5, Iya, mereka tetap kalah karena selisih golnya 0. betul. Karena Iya, imbang. imbang Ya terus. itulah kenapa gua katakan Portugal ini sulit untuk Hmm. lolos gitu. Karena ya kita lihat nanti ya pertandingan nextnya melawan Uzbekistan. Kalau Betul. pertandingan terakhir walaupun memang nggak tahu lah tiba-tiba Roberto Martinez insyaf ya. Ya kita Iya. tahu dari obrolan tadi bahwa ada kepentingan pribadinya Martinez Martinez, untuk betul. menurunkan Cristiano Ronaldo kan. Ronaldo. Walaupun ya Martinez ini tentu punya kuping dong gitu kan, Iya, walaupun tidak mengerti bahasa Indonesia yang Koci omongkan, iya. tentu saja di pandit-pandit di luar negeri juga banyak kali yang ngomong kalau Portugal mau juara ya jangan mainin Ronaldo. Martinez, Ronaldo. Pasti menurut gua Roberto Martinez itu tahu. Cuman ya ibaratnya dia hanya memilih next jadi pelatih Al Nassr atau memilih untuk tanggung jawabnya dia, job desk-nya dia sebagai pelatih Iya, Portugal kan iya, jadi gitu. dia itu lebih memilih nanti makan nasi kebuli tiap hari. Ya, betul. Itu Nah, daripada juara. gue menarik omongan tadi, Sen. Ibaratnya kita mau ngebahas timnas Portugal, di mana ketika timnas Portugal ini skuad mewah karena masing-masing pemain itu bermain di klub besar, bahkan jadi pemain andalan. Tuh. Seperti Bruno Fernandes sendiri di musim ini bersama Ya, MU kan. semua gelandang lah. Semua gelandang lah sedang oke-okenya. Ini sedangkan performanya kan tidak seperti yang kita duga. Nah, berbanding terbalik sama Belanda. Pertandingannya setelah kita tonton tadi menggilas habis Swedia. Belanda pemainnya bermain di mana sih? Summerfield saja kan bermain di WSM. WSM. WSM terdegradasi gitu kan. Apalagi ya Ya pemain bintangnya aja lah. siapa? Virgil van Dijk sama Cody Gakpo Iya, nah sama Cody Gakpo. Ryan Gravenberch ya. Betul, Dia kan betul. Liverpool. Hancur-hancuran Bobrok kan. apa Liverpool musim ini ya? Betul. Tetapi kan lagi dan lagi ketika pelatihnya bisa. Punya artis bokep Malen ya. Nah, yang paling gacor Milan tuh ya Ya meskipun tapi mainnya kan di ya Roma, Roma. betul. Meskipun jadi top 2 ya, top skor kedua Dan gitu juga kan. ya wajar namanya Swedia gitu kan. Ya meskipun kalau menurut gue mah Swedia juga oke sih kalau Iya ya menurut itu gue. kenapa lawannya Swedia? Karena Swedia bermain terbuka. Iya, iya, iya. Artinya mereka senjatanya cuma di ofensif, sedangkan Belanda kuat rata di defensif. Punya Van de Beek, bukan Van de Beek, siapa Van de Ven, sama Virgil van Dijk. Iya. Dua udah cukup untuk meredam Isak, untuk meredam Gyökeres, gitu kan. Nah, sedangkan minusnya Swedia di defense Iya, di dan defense. di attacking dari Belandanya kuat ya. Kenapa ya itu udah wajar Hasil digila sama segitu. Belanda. Tetapi kan sejauh ini itu membuktikan juga bahwa ya chemistry tetap nomor 1 kan. Yang kita lihat dari timnas Inggris, timnas Belanda, dan juga peran penting dari pelatih juga ya. Karena memang pelatih bisa mengontrol ruang ganti. Inilah yang kita bahas terjadi di Portugal ini sebaliknya gitu kan. Iya ya tadi samanya seperti kejadian timnas Prancis di 2010 Iya, gitu kan. betul. Ini pasti akan terjadi ke Portugal karena konflik internalnya itu tidak main-main ya. Ini benar-benar apa yang lu harapin Portugal bisa lolos grup saja, sedangkan pemain-pemain kalian harus dipikirin nih. Joao Neves yang lagi gacor, mentalnya pasti kena karena dia yang jadi tujuan utama haters. Kemudian Bruno Fernandes kan. Kalau dari performa musim ini wah gila banget bersama MU Gila kan. banget. Diserang lagi. Betul. Vitinha juara Champions League bersama back to back bahkan dengan PSG sama juga. Betul, Kalau betul. Pedro Neto mah ya sama siapa? Ya, bobrok Iya. udah nggak usah diomong kan. Yang paling fatal tuh kiper sih kalau menurut gue mah. Iya, Diego Diego Costa Costa itu juga. kan. Bahkan lucunya katanya Ronaldo itu menyalahkan
Diego Costa tidak bisa nangkep bola. Nah itu dia kan. Itu kan kalau dibaliknya lu aja di lini serang Enggak, lu lu baku. bisa nendang enggak anjing kan Iya, gitu. ibaratnya kan. Ya ini ibaratnya gimana tim mau kompak ya, gimana tim mau respect ke Ronaldo. Sedangkan Ronaldo sendiri kan blaming ke orang lain. Sedangkan yang harus di blaming yaitu dirinya sendiri. Terus salahnya itu fansnya ikut-ikutan ngeblaming pemain lain Itu anjir. Ya makanya. gitulah. Kalian itu harus sadar menurut coach. Gue setuju banget statementnya Koci. Fans itu kalau tim kalian atau pemain kalian main buruk, jangan didukung, jangan dibela, kritik. Itu. Justru kalau emang beneran peduli sama timnya ya, ya kita Iya. harus objektif lah gitu Iya, kan. nggak mungkin Ronaldo itu dikritik ngambek. Dia kan bukan gengsi. Kalau misalkan dia ngambek, wah ternyata dia lebih parah dari gengsi. Ya, dia kan egonya sebumi itu kan, sebumi langit gitu kan. Makanya ya ini justru sangat disayangkan gitu kan. Kalau memang harus gagal karena ego satu pemain. Tetapi mungkin perjalanan Ego pemain dan pelatih. iya kompak lah Kompak dua-duanya. Karena dua-duanya. memang ada konflik kepentingan gitu Iya. kan. Apa-apa nggak juara, kita makan nasi kebuli aja nanti. Udah, Gitu. lu satu Dan langkah ada hal lagi lucu apa satu tuh? Apa di tuh? ketika gua membacakan di kolom komentar. Jadi kan orang Indonesia kan ikut-ikutan ya. Iya. Dan tololnya kan komentarnya tetap pakai bahasa Indonesia. Iya. Komen ke Joao Neves, Ah. komennya pakai bahasa Indonesia. Itu Betul. kan lucu. Lucu. Jadi bisa gue pahami. Jadi gini, ini pelatih Portugal itu gimana sih Roberto Martinez? Iya. Kan kita tahu katanya Ronaldo itu duetnya sama Joao Felix lagi gacor di Al Nassr. Iya. Kenapa Joao Felix nggak dimainkan? Ini kan lucu ya. Kita tahu isi pikiran fans Ronaldo lah. Betul. Bener. Kita tahu fans Ronaldo itu dari mana dia itu kan. Tahu aja. Ini benar-benar kesenjangan IQ juga itu. Ya kesenjangan pola pikir ya menurut gue ya. Punya agak-agak bingung juga sih. Makanya gue penasaran banget di next match-nya Portugal karena justru gue berharap imbang atau kalah. Nih gue sebagai fans Messi di video sebelumnya juga di final squad ketika kita membacakan final squad Argentina, gue kan ngomong Messi itu harusnya main tapi nggak full. Iya. Karena gue tahu dari stamina-nya dia sudah tidak bisa compare dengan pemain-pemain yang lain gitu kan. Ya itulah pandangan realistis anjir gitu kan. Walaupun memang wah gue sih kemarin ketika Messi hat-trick ayo dong bisa keempat karena ada peluang loh untuk nyetak gol keempat gitu kan. Cuma Messi-nya sendiri tahu diri, gitu. Tahu batasannya. Betul. Dan ya dari fansnya, dari pendapat kita tentang Messi kan, lu juga setuju jika Messi itu bermain nggak bisa full nih dan juga segala macam kan. Ya bahkan ekspektasi gue Messi itu bermain seperti De Bruyne, asister, bukan goal getter, bukan sosok yang akan mencetak gol gitu kan. Ya karena memang pertimbangannya umur segitu udah nggak bisa akselerasi seperti dulu. Iya, gitu. dan kembali lagi tadi omongan gua ketika Scaloni ini pinter, masalah utama Messi adalah kelelahan dia. Karena kata gua juga Messi tidak akan jadi pusat permainan Iya, kan. betul. Karena itu akan menyita banyak sekali energi dan masalah Messi itu kelelahan otot. Makanya Scaloni menaruh Messi sebagai second striker yang tugasnya cuma mencari ruang, scanning, terus eksekusi dan gol. Dan bener kejadian. Iya, betul. Berbeda dengan kepintarannya Roberto Martinez. Gua yakin Roberto Martinez itu pinter, tapi ada kepentingan pribadi kan. Iya. Gitu. Sedangkan kalau menurut sendiri siapa legenda yang mengatakan bahwa sebaiknya Portugal menurunkan Ronaldo di 15 menit terakhir? Iya, itu Guti ya. Nah itu bener-bener gue setuju banget. Aduh, kulit. Kulit ya. Gue setuju banget ya. Kalau skema seperti itu tuh masuk akal gitu. Iya, dan itulah skema yang kenapa Messi harus main dari babak pertama? Pertama karena memang posisinya kan seperti Coach bilang Argentina lawan siapa saja itu sudah menang 1-0 karena kehadiran Lionel Messi untuk membakar pemain yang lainnya. Kemudian ketika ada Messi pasti akan tercipta gol cepat ya kan. Nah, berbeda untuk Ronaldo kata Gullit kan dia harus dimaksimalkan di 15 menit akhir karena memang usia yang udah 41 tahun, stamina pasti menurun, dia itu bisa eksplosif hanya di 15 menit terakhir. Dan menit-menit terakhir itu adalah menit yang pas karena back lawan udah keteteran, udah capek gitu kan. Iya kan tololnya Roberto Martinez, Ronaldo udah capek, masukin Gonzalo Ramos, tapi Gonzalo Ramos dibuat sebagai second striker kan padahal dia ngomong lagi butuh gol. Itu dia parahnya ya. Sedangkan ya gue sendiri argumen gue kenapa Ronaldo ngotot dimainkan dari menit pertama ya karena itu ketika ada penalti di babak pertama dia bisa eksekusi. Tebakan gue cuma itu sih. Karena bahkan tap in aja skillnya Ronaldo tap in udah hilang aja. Gue jadi kepikiran. Apa tuh? Kenapa fansnya Dodo ini pengen Ronaldo dapat suplai bola? Ronaldo kan di dalam kotak penalti. Pengen jadi lumba-lumba dong. Diving ya. Iyalah, pengen nyari penalti. Dalam pertandingan Kongo juga ada satu diving kan, yang dia meminta-minta tuh udah sempat ada. Gue lupa menit keberapa, tetapi udah ada gestur seperti itu. Ya kalau diharapkan Ronaldo bisa gol selain penalti itu aneh menurut gue. Coba bayangkan kalau misalnya ternyata Ronaldo diturunin lagi nih lawan Uzbekistan, itu sudah dipastikan Roberto Martinez memang tidak ingin membawa jauh Portugal.
Nah, pasti ketika Ronaldo main, pemain yang lainnya, midfielder atau gelandang-gelandangnya Portugal, Vitinha dan yang lainnya itu dituntut untuk ngoper Ronaldo ke dalam kotak penalti. Iya, Dan untuk penalti, iya, karena kita tahu Uzbekistan tipikal gimana, Gusanov tahu kan, iya. sliding pemain yang benar-benar Barbar lah. tabrak-tabrak Iya, dan barbar. menimbulkan pelanggaran. Menurut gue strateginya Portugal untuk melawan Uzbekistan itu nyari penalti. Waduh, ini worst worst skenario-nya gini. Kalau misal Ronaldo itu di kotak penalti dikasih umpan karena nyari penalti, sedangkan nanti penaltinya terjadi tuh tackle keras seperti pemain Kanada. Ini gimana ini kakinya Cristiano Ronaldo ini terlalu beresiko banget ya. Iya, ya itulah yang terbaik untuk Portugal. Ini benar-benar parah banget sih kalau kita ngomongin Portugal saat ini ya. Iya, Tapi ini juga betul. makin seru juga. Tapi ini masih match pertama lah. Masih Kita match kan pertama. cuma bisa memprediksi. Ya Iya. prediksi gua sih lawan Uzbekistan ya so bisa menang tapi tipis lah mungkin. Tapi Hmm. ya maksimalnya atau hasil yang Hmm. kalian tidak akan terkejut itu imbang melawan Uzbekistan menurut gua. Tapi ya masih ada potensi untuk menang gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan bermimpi menang melawan Kolombia, ya it's just a It's dream. just a dream ibaratnya. Kalau menurut gue mah faktor udah nggak mood pemain Ya, Portugal tuh enggak aja. kalau misalkan fans Portugal itu masih berharap Portugal bisa menang lawan Kolombia. Apa? It's just in your head. Itu hanya In di your dalam kepalamu saja. ibaratnya karena yang paling fatal itu mood ya. Ibaratnya ini lagi gacor-gacornya Joao Neves dikritik sama publik Portugalnya sendiri, fansnya sendiri, apalagi Ronaldo udah bawa-bawa keluarga, apalagi kan belum ada pernyataan dari Ronaldo untuk mendefend timnya ya. Kalau saja seperti yang lu katakan sebagai kapten, ibaratnya sebagai pemain paling senior, ya harusnya ambil aksi dong sebelum pertandingan Sudah, Portugal nanti gitu kan. sudah. Sudah Dia akan ngupload foto bareng. Dia bersama ini. menunjukkan jika skuad utama, Mm-mm. skuad latihan, dia sudah ngupload di official Instagramnya kan. Mm-mm. Ya seperti yang gue prediksi. Iya, Fans Ronaldo, wah ternyata Ronaldo rendah hati. Kok mungkin iya, seperti itu. seperti itu ya. Kan sudah kebaca orang bodoh itu gimana gitu kan. Hmm. Kemarin gue pasti nih Ronaldo itu harusnya seperti ini dan fansnya itu pasti memuja-muja dia. Betul, betul. Gitu. Bener ya. So, ada yang mau dibahas lagi nih, Sen? Ini Ini udah udah sampai sampai sini tiga ya. puluh 26 menit nih. Udah gitu udah. Ini ya. Ini adalah video membahas prediksi Portugal ya. Apakah lolos ibaratnya yang paling miris adalah negara yang diprediksikan menjadi juara. Ini harus kita prediksikan lolos atau enggak di grup ini Ya kalau gue bener-bener. sih enggak ya. Nggak Apa? memprediksikan Portugal juara. Kalau gue memprediksikan kalau Ronaldo gak dimainkan gitu kan. So, Ya itu saja. itulah Apa? kenapa gua tidak ya pasti Ronaldo dimainin. Dimainkan. Itulah yang sudah kita bahas. Drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di video ini di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kalian sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.